Halo semuanya, perkenalkan saya Divla Salwatakia Urfarasya dengan NIM 17066251188. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu isu penting dalam kehidupan kita, yaitu hak asasi manusia atau HAM. Topik ini penting untuk dibahas, karena pelanggaran HAM bukan hanya sebagian dari sejarah, tapi juga jadi pelajaran agar kejadian serupa ini tidak terjadi di masa depan. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, maupun status sosial. Hak ini mencakup hak untuk hidup, hak memperoleh kebebasan, hak atas rasa aman, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi. Dalam kehidupan bernegara, penghormatan terhadap HAM menjadi salah satu indikator penting dari demokrasi dan keadilan sosial. Pelanggaran HAM terjadi ketika seseorang atau kelompok kehilangan atau tidak mendapatkan hak dasarnya. Bisa dilakukan oleh individu, kelompok, maupun aparat negara. Pelanggaran ini bisa berupa kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, atau bahkan penghilangan nyawa dan kebebasan seseorang secara paksa. Dalam konteks sejarah, pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi ketika kekuasaan dijalankan tanpa pengawasan dan akuntabilitas. Pada masa tertentu, negara lebih mengutamakan stabilitas dan keamanan dibandingkan perlindungan hak-hak warga negara. Kondisi ini menyebabkan suara masyarakat dibungkam dan tindakan represif dianggap sebagai hal yang wajar. Secara umum, pelanggaran hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan meliputi tindakan diskriminasi, pembatasan kebebasan berpendapat, serta perlakuan tidak adil dalam kehidupan sosial. Sementara itu, pelanggaran HAM berat mencakup tindakan seperti pembunuhan massal, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak asasi setiap warga negaranya. Namun, dalam beberapa peristiwa, justru aparat negara terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya pelanggaran HAM. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem hukum yang adil serta pengawasan yang kuat terhadap penyelenggaraan negara. Korban pelanggaran HAM bukan hanya mereka yang mengalami kekerasan secara langsung, tetapi juga keluarga yang ditinggalkan. Banyak dari mereka hidup dalam ketidakpastian, kehilangan orang tercinta, dan tidak mendapatkan kejelasan hukum atas peristiwa yang dialami. Sampai saat ini, sebagian korban masih terus menuntut keadilan. Bagi para korban pelanggaran HAM, keadilan tidak selalu berarti hukuman semata, tapi juga pengakuan atas penderitaan yang mereka alami. Pengungkapan kebenaran menjadi langkah penting untuk memulihkan martabat korban serta memberikan kepastian hukum. Tanpa adanya keadilan dan pengakuan, luka akibat pelanggaran HAM akan terus membekas dalam kehidupan korban dan keluarganya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, mulai dari pembentukan lembaga HAM hingga pengadilan HAM. Namun, proses penyelesaian tersebut tidak selalu berjalan mudah dan sering menghadapi hambatan, baik secara hukum maupun politik. Meski demikian, upaya pencarian keadilan harus terus dilakukan. Pendidikan hak asasi manusia memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM di masa depan. Melalui pendidikan, masyarakat diajak untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta menghargai perbedaan. Kesadaran kolektif inilah yang menjadi dasar dalam membangun kehidupan sosial yang adil, damai, dan saling menghormati. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Dengan memahami sejarah HAM, kita diharapkan bisa lebih peduli, lebih kritis, dan lebih berani untuk menyuarakan keadilan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan. Melalui video ini, saya berharap masyarakat, khususnya generasi muda, dapat lebih memahami pentingnya penegakan hak asasi manusia, mengingat dan mempelajari sejarah pelanggaran HAM bukan untuk membuka luka lama, melainkan sebagai upaya membangun masa depan yang lebih adil, damai, dan manusiawi.